Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia Fatihah dari kelompok 7 kelas 1 Do. Pada hari ini, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Statistika Dasar tentang standar error. Namun, sebelum saya menjelaskan apa itu standar error, saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Berikut beberapa anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Amalia Fatihah, Harista Suganda Liawati, Bifrilia Angel Tamara, Nadia Mariatul Husna, dan Ulfa Saihul Munir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu standar error. Standar error adalah standar deviasi dari distribusi rata-rata sampel. Jika kita memiliki beberapa kelompok data, misal ada 4 kelompok data, maka kita akan mempunyai 4 nilai rata-rata. Jika kita hitung nilai standar deviasi dari 4 nilai rata-rata tersebut, maka nilai standar deviasi dari rata-rata tersebutlah yang disebut sebagai nilai standar error. Simbol standar error untuk sampel adalah SX atau SA. Standar error juga diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Oleh karena itu, makin kecil standar error, makin kecil tingkat kemelesetan sehingga tingkat keyakinan hasil estimasi terhadap parameter populasi semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik estimator. Estimator atau penduga merupakan fungsi dari nilai observasi dan sampel dengan n elemen. Misalnya, rata-rata nilai statistika dari jumlah mahasiswa sebesar 7,35. Maka rata-rata sama dengan 7,35 adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa atau mu. Ada 3 karakteristik estimator. Yang pertama, tak bias. Suatu estimator disebut tak bias jika rata-rata dari rata-rata sampel acak sama dengan parameter populasi yang ditaksir. Yang kedua, yaitu konsisten. Suatu estimator dikatakan konsisten apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan harga estimator semakin dekat dengan harga parameter yang diestimasi. Hal ini berarti semakin besar sampel yang digunakan, maka semakin dekat harga parameter populasi yang diestimasi. Yang ketiga yaitu efisien. Estimator akan dikatakan efisien jika nilai varian relatif lebih kecil. Selanjutnya, metode estimasi. Parameter biasanya jarang diketahui nilainya. Maka dari itu harus diperkirakan. Misalkan, berapa lembar saham harus dicetak untuk dijual dapat diestimasi berdasarkan jumlah permintaan masyarakat. Metode estimasi dibedakan menjadi 2, yaitu estimasi tunggal atau satu nilai dan estimasi interval atau estimasi yang dibatasi oleh 2 nilai. Yang pertama, estimasi tunggal. Suatu estimasi tunggal adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Misalnya, rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah sebanyak Rp100.000. Hal ini berarti bahwa ukuran rata-rata sama dengan Rp100.000 adalah estimator untuk rata-rata populasi. Begitu pula persentase banyaknya barang rusak yang diambil dari suatu box sebesar 12%. Dengan demikian, proporsi sama dengan 12% adalah estimator parameter populasi. Yang kedua, estimasi interval. Estimasi interval atau pendugaan interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh 2 nilai atau interval atau selang. Nilai tersebut berupa batas bawah dan batas atas. Misalnya, rata-rata suhu di suatu kota antara 25 derajat sampai 41 derajat. Contoh soal. Misalkan telah diambil sampel acak berukuran 28 orang penduduk, ternyata terdapat 7 orang yang tidak memiliki NPWP.
Buat estimasi proporsi penduduk yang tidak memiliki NPWP pada tingkat keyakinan 95%. Penyelesaian N sama dengan 28, di mana N adalah jumlah sampel acak. X sama dengan 7, di mana X menunjukkan orang yang tidak memiliki NPWP. P adalah proporsi sampel yang dihitung dari X dibagi N sehingga 7/28 sama dengan 0,25. Kemudian, Hi didapat dari 1 min P sehingga 1 min 0,25 sama dengan 0,75. Setelah P dan Q-nya diketahui, kemudian mencari standar error satu proporsi dengan rumus akar PH per N sama dengan akar 0,25 dikali 0,75 per 28, hasilnya adalah 0,082. Untuk mencari alfa, maka digunakan rumus 1 min alfa, tingkat keyakinannya adalah 95%, sehingga alfa adalah 5%. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Derajat bebasnya yaitu 28 dikurangi 1 sama dengan 27. Dengan melihat tabel T di samping, didapatkan T alfa per 2 sama dengan 2,05. Theta sama dengan P plus minus T alfa per 2 akar PH per N sama dengan 0,25 plus minus 2,05 dikali 0,082 sama dengan 0,25 plus minus 0,1681. Sehingga intervalnya adalah theta lebih dari 0,082 kurang dari 0,418 atau theta lebih dari 8,2% kurang dari 41,8%. Jadi, interval antara 8,2% dan 41,8% akan memuat proporsi penduduk yang tidak memiliki NPWP pada tingkat keyakinan 95%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.